Assalamualaikum teman-teman, bonjour. Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai to be dan to have dalam bahasa Prancis ya. Tapi pertama-tama aku pengen kasih tahu dulu nih subjek ya dalam bahasa Prancis ya. Jadi dalam bahasa Prancis itu ada subjek saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dan kita ya secara general. Kemudian ada subjek kami, tentunya sama aja ya kayak bahasa Inggris. Terus ada subjek Anda ya. Jadi dalam bahasa Prancis itu juga ada versi sopan ya teman-teman ya. Jadi ada Anda dan juga kalian ya, kalian. Kemudian ada mereka laki-laki dan mereka perempuan ya. Nah, untuk subjek saya dalam bahasa Prancis adalah je ya. Kemudian kamu tu, dia laki-laki il, dia perempuan elle, kita on, kami nous, kalian atau Anda. Nah, ini antara Anda dan kalian ini sama ya teman-teman bahasa Prancisnya, yaitu vous. Jadi nanti tergantung konteksnya aja. Kalau misalnya nanti kata kerjanya itu plural ya, bentuknya plural berarti itu bisa bermakna kalian. Tapi kalau singular berarti bermakna Anda ya. Kemudian yang terakhir, mereka laki-laki dan mereka perempuan, yaitu il, mereka laki-laki, elle, mereka perempuan. Nah, il dan elle ini sebenarnya pronunciasinya sama aja ya, seperti dia laki-laki dan dia perempuan ya. Jadi il, elle, cuman untuk penulisannya dia hanya ditambahkan dengan huruf s ya, petanda plural di sini. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai untuk to be dulu ya teman-teman. Kita memulai dengan to be. Jadi to be dalam bahasa Prancis itu namanya adalah être ya, être. Kalau to have namanya avoir ya. Tapi kita akan memulai dulu dengan to be. Jadi untuk subjek pertama yaitu je, perubahan to be di sini adalah suis. Je suis ya, je suis. Kemudian untuk subjek yang kedua to, perubahan être di sini adalah e ya. Di sini huruf s-nya nggak dibaca ya teman-teman, sama kayak yang pertama tadi je suis, jadi bukan je suis tapi je suis, s-nya nggak dibaca ya. Kemudian yang ketiga il, ini kita gabung ya karena bentuknya sama aja untuk dia laki-laki, dia perempuan, dan kita secara general itu bentuk perubahan être sama ya. Jadi il, elle, on, ne. Di situ perubahan bentuk être-nya adalah e ya, jadi est, pronunciasinya e seperti tadi untuk perubahan bentuk être di subjek to. Jadi e sama ya. Kemudian untuk subjek nous, kami, perubahan bentuk être atau to be adalah sommes. Nah, di sini sama, huruf s-nya juga nggak dibaca ya teman-teman. Jadi nous sommes, bukan nous sommes, nous sommes, atau bukan nous sommes. Nah, umumnya kalau baru belajar ya teman-teman biasanya membaca ini sebagai nous sommes ya, tapi bukan seperti itu. Bacanya adalah nous sommes ya. Nah, kemudian ada Anda atau kalian ya. Nah, bentuk perubahan être atau to be adalah et. Jadi vous êtes. Nah, di sini ada apa namanya? Ada sedikit pronunciasi z di sini antara vous dan et ini ya. Jadi vous êtes, bukan vous êtes tapi vous êtes ya. Jadi kayak ada sedikit pronunciasi z di situ ya, karena ada liaison, ada hubungan sambungan bacaan antara s di kata vous dan juga huruf vokal di kata et. Jadi vous êtes ya.
Kemudian terakhir yaitu mereka laki-laki dan mereka perempuan. Nah, ini juga sama ya, bentuk perubahan être-nya, bentuk perubahan to be-nya sama, yaitu sont. Jadi ils sont atau elles sont ya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Untuk perubahan bentuk kata kerja atau to be ya, être, mulai dari subjek je atau saya, je suis, tu es, atau terkadang kita bisa baca juga menjadi T ya, karena dalam bahasa Prancis itu ketika ada huruf vokal ya, dari kata pertama ke kata berikutnya biasanya kita hapus huruf vokal yang pertama itu dan kita jadikan apostrof ya. Jadi umumnya untuk vokal ketemu vokal itu tidak bisa ya teman-teman, jadi kita jadikan apostrof di situ. Jadi boleh kita baca tue atau t. Kemudian il, elle, on est, il, elle, on est, atau il est, elle est, on est ya. Kemudian nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Nah, sekarang kita akan bahas to have. Bagaimana bentuk perubahan to have untuk setiap subjek ya. Nah, untuk subjek yang pertama je ya, perubahan bentuk to have atau avoir itu adalah e. Nah, di sini ai tapi kita baca e ya. Nah, terus ini kasusnya sama kayak tadi ya teman-teman, yang untuk subjek to di to be, to e ya. Jadi di situ ada vokal ya, antara je dan e di situ ada vokal huruf e di situ ya, di kata je. Nah, jadi kita akan jadikan dia apostrof karena dia bertemu dengan huruf vokal lagi di kata e ya, dan itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita jadikan dia apostrof. Nah, sekarang kita bisa membaca dia menjadi j ya, jadi bukan je ya, tapi j ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu to, perubahan avoir di sini untuk subjek to adalah a. Nah, di sini sama, s-nya juga kita nggak baca. Jadi sebenarnya teman-teman ya, untuk informasi secara general, setiap huruf ya di akhir kata itu secara general itu kita nggak baca ya. Kadang ada satu huruf yang nggak baca, kadang dua, kadang tiga bahkan ya. Jadi memang dalam bahasa Prancis seperti itu. Nah, kita kembali. Jadi untuk to, perubahan bentuk avoir-nya adalah a, to a ya, to a. Nah, di sini kita bisa ubah juga nih teman-teman, karena ada huruf vokal di situ, ada huruf vokal u dan a. Jadi kita akan jadikan apostrof huruf e-nya. Nah, kita bisa baca ta atau to a tetap. Jadi di sini kita bisa baca to a atau bisa ta ya, gitu. Nah, kemudian untuk subjek yang ketiga yaitu il, elle, on ya. Perubahan bentuk avoir di sini adalah a ya. Di sini a saja ya. Ila, ella, ona ya. Kemudian untuk subjek berikutnya yaitu nous, kami ya. Perubahan bentuk avoir di sini adalah avons. Jadi nous avons ya, nous avons. Nah, di sini juga ada terdengar pronunciasi z di situ ya, antara nous, als di akhir kata nous, dan juga huruf vokal a di kata avons. Jadi nous avons ya, nous avons. Kemudian untuk subjek berikutnya yaitu vous.
perubahan bentuk avoir adalah AV. Ya, di sini sama kasusnya, ada pronunciasi Z di situ, vous avez, ya, karena ada liaison, ada hubungan sama bacaan gitu ya. Huruf Z-nya di sini nggak dibaca teman-teman ya. Jadi bukan vous avez tapi vous avez, ya. Kalau ada huruf EZ, yaitu EZ di belakang, itu umumnya kita baca E. Ya, jadi vous avez. Oke. Kemudian yang terakhir untuk subjek il dan L, ya. Jadi untuk subjek il dan L, perubahan bentuk avoir adalah tulisannya ONT, ya, Nah, pronunciasinya jika kita gabung antara subjek dan to have ini, avoir ini adalah ada bunyi Z juga di situ, yaitu ils ont atau elles ont, ya. Jadi ini sebenarnya yang membedakan antara subjek to be, ya, karena untuk to be tadi il, ya, dan L itu perubahan to be-nya sont, ils sont dan elles sont. Nah, sementara untuk to have atau avoir di situ bunyinya ada Z, ya. Jadi ils ont dan elles ont. Jadi itu yang membedakan antara keduanya ya teman-teman. Dan itu cukup penting, harus teman-teman perhatikan ya untuk pronunciasinya, karena itu akan mengubah makna ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya maksudnya adalah avoir di situ tapi pronunciasinya song misalnya, nah itu otomatis salah ya. Jadi hati-hati di sini antara penyebutan untuk perubahan to be dan to have untuk subjek il atau L, ya. Oke teman-teman, nah sepertinya hanya itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk teman-teman mungkin yang ada pertanyaan boleh di komen ya, boleh tulis di komen, atau mungkin ada yang bisa menambahkan, silahkan ya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang kurang ya, ada yang keliru, boleh dibenerin ya di komen, karena ya bagaimanapun bahasa Prancis bukan bahasanya kita ya. Jadi mungkin dari segi pronunciasi mungkin, atau ya secara gramatikal mungkin ada yang kurang tepat ya, itu masih wajar saja ya. Tapi sebisa mungkin kita pastinya akan mempelajarinya dengan yang tepat ya, dengan yang benar-benar benar gitu yang kita pelajari ya. Jadi buat teman-teman silahkan apapun itu komen di bawah, boleh ya di komentar kan. Oke deh teman-teman, kalau gitu sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Mungkin kalau juga ada teman-teman yang mau kasih masukan ya boleh, silakan. Atau mungkin mau misalnya Ina bahas apa nanti untuk next videonya, boleh juga ya, boleh kasih ide ya. Insya Allah kalau ada waktu aku akan buatin kontennya. Oke? Kalau gitu sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Au revoir.